Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1396 sampai tahun 1400. Bab 1396 pidato di atas panggung. Liu Qing, jangan bercanda. Kamu memintanya memanggilku bibi. Aku masih belum terbiasa. Panggil saja aku saudara perempuan. Wei Xiaoyun berinisiatif membantu Fendi Zanders. Tidak apa-apa, panggil Fendi Zanders sesukamu, bagaimanapun, Fendi Zanders harus memanggilku bibi. Liu Qing menjawab kosong, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders, kapan upacara pemotongan pita akan dimulai? Apakah kamu harus mengundang saya menjadi tamu pemotongan pita? Ini akan segera dimulai, cepat bersiap-siap. Jawab Fendi Zanders. Oke, Xiaoyun juga akan menjadi tamu pemotongan pita saat itu. Kata Liu Qing. Tidak masalah. Fendi Zanders segera menyetujuinya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun Liu Qing tidak secara langsung mengungkapkan identitas Wei Xiaoyun, Fendi Zanders merasa bahwa karena Liu Qing membawa Wei Xiaoyun ke sini, itu berarti Wei Xiaoyun bukanlah orang biasa. Pasti ada niatnya. Segera setelah Liu Qing pergi, Xia Wanqing menghampiri Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, izinkan saya memeriksa dengan Anda proses pemotongan pita, dan lihat apakah ada sesuatu yang perlu diubah. Oke, beritahu aku. Fendi Zanders mengangguk. Sudah hampir waktunya mempersilakan tamu untuk duduk. Saya hanya mengatur tempat duduk sesuai dengan jumlah tamu yang hadir, tapi karena tamu hari ini terlalu banyak, saya tambah beberapa tempat duduk lagi. Xia Wanqing melihat informasi di tangannya dan berkata dengan lembut. Jika benar-benar tidak berhasil, biarkan tamu dari sisi Song Feiyu berdiri. Kata Fendi Zanders ringan. Xia Wanqing tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, jika semua tamu dapat duduk, maka kita harus mengaturnya sebanyak mungkin. Baiklah, lihat pengaturannya. Fendi Zanders mengangguk. Setelah semua tamu duduk, tuan rumah akan memberikan pidato dan memperkenalkan para tamu yang hadir. Ini pasti perkenalan yang penting, dan beberapa tamu tidak penting tidak akan diperkenalkan. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Bisa. Setelah pembawa acara selesai memperkenalkan para tamu, saatnya pemimpin memberikan pidato. Setelah pemimpin menyelesaikan pidatonya, Anda, Tuan Zanders, akan memberikan pidato. Kata Xia Wanqing perlahan-lahan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Xia Wanqing, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata tanpa daya, saya masih harus memberikan pidato. Tuan Zanders, Anda adalah bos klub Huatian kami, tentu saja Anda harus berbicara di atas panggung. Kata Xia Wanqing tanpa daya. Apa, aku tidak terlalu suka acara seperti ini, kamu harusnya naik panggung untuk memberikan pidato daripada aku, menurutku kamu lebih cocok, dan aku belum mempersiapkannya sebelumnya, dan aku tidak tahu apa yang harus kukatakan saat aku naik. Fendi Zanders berkata pada Xia Wanqing tanpa daya. Setelah Xia Wanqing mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan keraguan sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar tidak akan memberikan pidato di atas panggung? Ya, kamu harus naik. Jawab Fendi Zanders. Oh baiklah. Xia Wanqing mengangguk, lalu melanjutkan, setelah pidatonya selesai, kita akan mulai memotong pita. Bagus. Xia Wanqing melirik Fendi Zanders, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. 9.30. Semua tamu mulai mengambil tempat duduknya satu demi satu, namun Xiao Yu, Hebo dan yang lainnya langsung diatur di baris kedua karena hubungan Fendi Zanders. Dan baris pertama penuh dengan tokoh-tokoh besar seperti Luo Xingbang dan Tang Mingji, jadi Xiao Yu dan yang lainnya masih sangat gugup. Ini juga pertama kalinya mereka duduk begitu dekat dengan mereka yang disebut-sebut sebagai pemimpin besar. Pertama-tama, orang pertama yang berbicara di atas panggung pastilah Luo Xingbang. Lagi pula, tidak peduli siapa itu, Luo Xingbang tidak mungkin mencuri perhatian. Luo Xingbang tidak banyak bicara karena statusnya, tapi hanya menyapa semua orang. Kemudian Xia Wanqing naik ke panggung untuk memberikan pidato. Karena Xia Wanqing sekarang mewakili seluruh Huatian Clubhouse, pidatonya sangat penting. Namun, ini bukan pertama kalinya Xia Wanqing menghadapi kejadian seperti itu, jadi penampilan Xia Wanqing masih sangat natural saat ini, dengan senyuman di wajahnya. Dengan senyuman tipis, dia melangkah ke atas panggung dengan anggun dengan sepatu hak tinggi. Setelah mengambil mikrofon, suara dingin Xia Wanqing terdengar. Pertama-tama, semua tamu dipersilakan untuk datang ke upacara pembukaan Clubhouse Huatian kami. Meskipun Clubhouse Huatian kami sudah lama berdiri, kali ini kami memiliki bos baru. Identitas bos berubah, tapi tujuan pelayanan Clubhouse Huatian kami tidak berubah sama sekali. Clubhouse Huatian kami akan tetap melayani masyarakat ini dengan antusiasme 100%. Sambil berusaha mengembangkan diri, kami juga harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat ini. Saat ini kali ini, semua reporter mengarahkan kameranya ke posisi Xia Wanqing, jadi Xia Wanqing harus ekstra hati-hati saat berbicara. Lagi pula, jika Anda mengucapkan kalimat yang salah pada kesempatan seperti itu, dampaknya akan tetap besar. Karena perlu menunda waktu, Xia Wanqing berdiri di atas panggung sendirian dan berbicara selama 15 menit.
Tapi selama 15 menit ini, Xia Wanqing tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal, semuanya membumi. Hal ini juga menyebabkan semua orang merasa bahwa 15 menit berlalu dengan sangat cepat. Bahkan Luo Xingbang sangat memuji pidato Xia Wanqing, dan staf stasiun TV memutuskan untuk menyiarkan pidato Xia Wanqing kata demi kata. Ini mungkin merupakan penegasan terbesar bagi Xia Wanqing. Setelah Xia Wanqing turun dari panggung, ekspresi wajahnya sangat tegang. Dan Fendi Zanders juga berinisiatif membantu Xia Wanqing ke sisi sofa, dan berkata dengan lembut, "Saudari Wanqing, apa yang baru saja kamu katakan sangat bagus. Ada apa, kamu tidak tahu sekarang, kamu akan membuatku gugup." Xia Wanqing menatap Fendi Zanders dengan tatapan tak berdaya. Lagi pula, jika bukan karena Fendi Zanders tidak ingin naik sekarang, maka Xia Wanqing tidak perlu berbicara terlalu lama. Setelah Xia Wanqing mengundurkan diri, Tang Mingji lah yang menyampaikan pidato sebagai perwakilan bisnis. Pidato Tang Mingji jelas lebih praktis daripada pidato Xia Wanqing. Dia secara singkat menganalisis perkembangan ekonomi masa depan Provinsi Zonghai, dan isinya seperti kitab suci bagi para bos tersebut. Pena untuk merekam. Luo Xingbang sepertinya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Tang Mingji, dan bahkan berinisiatif mengundang Tang Mingji datang ke kantornya untuk membicarakan hal tersebut. Jadi selama siapapun yang bisa datang ke upacara pembukaan Fendi Zanders hari ini pada dasarnya tidak sia-sia. Tang Mingji dan Luo Xingbang dapat bekerja sama, dan orang lain juga dapat menganalisis beberapa proyek yang dapat menghasilkan uang dari apa yang dikatakan Tang Mingji, yang merupakan hal yang baik untuk semua orang. Akhir bab ini. Bab 1397 Bab 1397. Setelah semua orang menyelesaikan pidatonya, pemotongan pita dimulai. Para tamu pemotongan pita di pihak Fendi Zanders masih sangat kuat, sehingga pemotongan pita juga sangat sukses. Usai pemotongan pita, selebriti internet yang diundang Song Feiyu mulai mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto selfie. Untuk sementara, upacara pembukaan Clubhouse Huatian langsung menjadi topik hangat di Weibo. Banyak masyarakat awam yang belum paham kenapa sebuah klub menjadi trending topik di Weibo saat dibuka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, netizen di seluruh Huaxia mengetahui nama Huatian Club. Tahukah Anda, iklan terbaik di dunia adalah pencarian terpopuler di Weibo. Diperkirakan hanya para selebritis internet inilah yang bisa membuat seluruh netizen mengetahui keberadaan Huatian Club hanya dalam waktu setengah jam. Upacara pemotongan pita di pihak Fendi Zanders sangat sukses, sementara di pihak Song Feiyu tampak sedikit menyedihkan. Hanya ada satu tamu, Zhao Keiki, yang menjadi tamu pemotongan pita, dan sisanya hanya berpura-pura, bahkan media pun tidak mau repot-repot mengambil gambar. Meskipun untuk memotret, itu hanya untuk menulis berita dan mempermalukannya. Setelah pemotongan pita, tibalah waktunya makan. Tempat makannya ada di lantai 2 Clubhouse. Karena Xia Wanqing tidak pernah menyangka Fendi Zanders bisa mengundang begitu banyak orang, jadi jelas kursinya tidak cukup. Jika kursi lebih banyak untuk sementara, maka akan menyebabkan keterlambatan waktu makan. Waktu orang-orang seperti Luo Xingbang sangat berharga, dan Wen Ya juga berencana berangkat pada sore hari, jadi Fendi Zanders tidak menunda waktunya, tetapi membiarkan orang-orang yang tidak relevan itu langsung pergi. Orang-orang ini juga memahami apa yang sedang terjadi. Alangkah baiknya jika Fendi Zanders dapat mempertahankan orang-orang ini ketika mereka membuka bisnis sebelumnya. Kalau soal makan, lupakan saja. Jadi pada akhirnya, hanya tersisa kurang dari 100 orang, dan mereka datang ke restoran di lantai 2. Ada total 10 meja di lantai 2, dan tergantung pada statusnya, kursinya tentu saja berbeda. Tentu saja, Luo Xingbang dan yang lainnya duduk di meja yang sama. Lagi pula, mereka semua bersama-sama, jadi akan lebih nyaman bagi mereka untuk berbicara dalam satu meja. Dan Liu Qingwei Xiaoyun, Wen Ya Zhao Keiki dan lainnya berada dalam satu meja. Liu Qing sendiri adalah wanita yang kuat, jadi dia secara alami sangat canggih dalam berbicara dan melakukan sesuatu. Selain itu, Liu Qing tahu bahwa latar belakang Wen Ya tidak sederhana, sehingga beberapa gadis menjadi teman dalam sekejap, dan bahkan menambahkan WeChat untuk memfasilitasi kontak di masa depan. Liu Qing dan Wen Ya menjadi teman, dan keduanya dianggap serasi, dan tidak ada pertanyaan siapa yang lebih unggul dari yang lain. Lagi pula, jika Liu Qing adalah orang biasa, mustahil bagi Wen Ya untuk terlalu dekat dengannya. Ini bukan karena Wen Ya meremehkan orang biasa, tetapi karena begitu seorang selebriti berteman dengan orang biasa akan memiliki banyak informasi kotor tentang selebriti tersebut, dan beberapa orang yang nakal akan mengeluarkan uang untuk membeli informasi kotor tersebut. Sepotong bahan hitam bernilai jutaan, uang sebesar itu tidak berarti apa-apa bagi seorang selebritis. Sebagai seorang selebritis tentunya ia tidak akan mengkhianati teman-temannya. Namun jika 1 juta adalah uang yang sangat besar bagi masyarakat awam, mustahil bagi masyarakat awam untuk memegangnya. Inilah sebabnya mengapa selebriti tidak berteman baik dengan orang biasa. Bukan karena mereka meremehkan orang biasa, tapi karena banyak risiko yang tidak bisa ditanggung oleh para bintang ini. Fendi Zanders sendiri adalah pemilik Huatian Clubhouse, jadi saat ini, dia secara alami mengikuti Xia Wanqing untuk bersulang kemana-mana. Bagi Fendi Zanders, minum adalah hal yang mudah, jadi Fendi Zanders tidak membiarkan Xia Wanqing meminumnya, dan pada dasarnya meminumnya sendiri. Tuan Zanders, apakah kamu baik-baik saja jika minum seperti ini?
Xia Wanqing tampak sedikit mengkhawatirkan Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Dan Xia Wanqing merasa Fendi Zanders sedang melindungi dirinya sendiri saat ini, jadi dia pasti tersentuh. Setelah Fendi Zanders dan Xia Wanqing bersulang, semua orang sepertinya sudah cukup makan. Dan Liu Qing menghampiri Fendi Zanders dengan sepatu hak tinggi, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, ikut aku. Bagus. Fendi Zanders setuju, dan kemudian mengikuti Liu Qing ke sudut. Selamat, upacara pembukaan hari ini berjalan dengan baik, dan melebihi ekspektasi saya. Saya tidak menyangka kamu menjadi begitu populer. Kata Liu Qing kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya baru saja menelepon beberapa orang secara acak. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, dan kemudian melanjutkan, saya ingat Anda mengatakan Anda akan pergi ke ibu kota. Mengapa Anda masih di kota Nanyuan? Saya memang datang ke sini di ibu kota beberapa hari yang lalu, tetapi karena saya khawatir dengan upacara pembukaan Anda, saya kembali untuk melihat. Liu Qing menjawab Fendi Zanders dengan lembut, dan kemudian melanjutkan, tapi sekarang sepertinya kekhawatiranku sebenarnya tidak diperlukan. Upacara pembukaanmu jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Aku tidak menyangka kamu mengenal seseorang seperti Luo Xingbang. Saya juga bertemu secara tidak sengaja. Jawab Fendi Zanders ringan. Berkenalan secara tidak sengaja. Liu Qing tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, seharusnya tidak, Luo Xingbang bisa sampai ke tempatnya sekarang, semua karena penghargaan ayahmu yang membuatnya begitu lancar. Bukankah Luo Xingbang membantumu untuk membalas kebaikannya? Kamu bilang Luo Xingbang kenal ayahku. Fendi Zanders bertanya pada Liu Qing dengan ekspresi terkejut. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Ekspresi wajah Liu Qing juga sangat terkejut. Saya tidak tahu tentang ini. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya. Sepertinya Luo Xingbang tidak bermaksud memberitahumu tentang masalah ini, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, Luo Xingbang memang dibantu oleh ayahmu saat itu, tapi itu lebih merupakan usahanya sendiri, jadi kamu tidak melakukannya. Tidak perlu menyalahkan dia atas hal-hal ini. Harapan apa yang dia miliki, Luo Xingbang sangat jujur, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan keluar batas. Liu Qing memandang Fendi Zanders dan berkata, aku mengerti. Fendi Zanders mengatakan sesuatu dengan lembut, lalu menoleh ke Liu Qing dan bertanya, apakah kamu benar-benar bibiku? Tentu saja, jika aku bukan bibimu, lalu mengapa aku harus memberimu Clubhouse Huatian? Aku sudah gila. Liu Qing sepertinya tidak bisa berkata-kata. Siapa yang tahu apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, Fendi Zanders masih belum sepenuhnya percaya bahwa Liu Qing adalah bibinya. Lupakan saja, mungkin sulit bagimu untuk menerima masalah ini sekarang, tetapi lambat laun kamu akan mengetahui bahwa aku benar-benar bibimu, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Liu Qing tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Fendi Zanders saat ini. Apakah kamu memanggilku ke sini untuk sesuatu? Fendi Zanders bertanya pada Liu Qing dengan lembut. Seperti ini. Saya akan mendirikan perusahaan di ibu kota. Wanqing mungkin adalah manajer umum pada saat itu, jadi sebaiknya Anda mencari kandidat yang cocok untuk menggantikan Wanqing sesegera mungkin, tetapi Anda harus memilih dengan hati-hati. Bagaimanapun, posisi manajer umum masih sangat penting, dan saya sarankan Anda mencari wanita yang lebih cantik, karena wanita lebih cocok untuk pekerjaan ini. Liu Qing berkata kepada Fendi Zanders dengan nada serius. Akhir bab ini. Bab 1398. Bab 1398 Masalah Tang Xiaoyu. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan ekspresi tak berdaya, lalu bagaimana jika saya tidak dapat menemukan orang yang cocok? Kalau begitu, itu tidak ada hubungannya denganku. Kata Liu Qing ringan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Fendi Zanders langsung terdiam setelah mendengar kata-kata Liu Qing, dan ekspresi wajahnya juga sangat rusak. Xia Wanqing telah lama bekerja di klub Huatian. Pada dasarnya, Xia Wanqing mengelola banyak pelanggan sendirian. Sekarang Anda tiba-tiba meminta saya mencari seseorang untuk menggantikan Xia Wanqing. Bagaimana saya bisa menemukan seseorang begitu cepat? Jika Huatian saat ini tanpa Xia Wanqing di clubhouse, mungkin tidak akan lama lagi akan ditutup. Fendi Zanders berteriak pada Liu Qing dengan penuh semangat. Aku seharusnya sudah memperingatkanmu tentang hal ini sejak lama. Apapun yang terjadi, kamu harus cepat dan mencari kandidat yang cocok. Aku pasti tidak akan menyerahkan Xia Wanqing padamu. Liu Qing berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Dan Fendi Zanders memandang Liu Qing, tidak tahu harus berkata apa. Perlu Anda ketahui bahwa persyaratan calon manajer umum Huatian Club masih sangat ketat, dan tidak semua orang bisa menduduki posisi tersebut. Pertama, yang terpenting calon manajer umum harus perempuan. Karena lebih banyak anggota laki-laki di klub Huatian, hanya perempuan yang dapat menangani hubungan dengan anggota tersebut. Xia Wanqing adalah contoh yang bagus. Kedua, wanita ini harus sangat berpengalaman, dan kemampuan profesionalnya juga harus sangat luar biasa, jika tidak maka akan sulit mengelola klub sebesar itu dengan baik. Ada banyak wanita kuat di sekitar Fendi Zanders, tetapi jika Anda ingin menemukan seseorang yang bisa menggantikan Xia Wanqing, sangat sulit menemukannya.
Su Yurou sendiri adalah manajer umum cabang Emgrand Group di kota Nanyuan, jadi dia tidak punya tenaga untuk mengurus urusan klub Huatian, dan Cleo Fei Lin juga ingin memfokuskan energinya di kota Jiangcheng. Zhou Qiaoqiao bahkan lebih tak perlu dikatakan lagi, tidak ada masalah dengan kemampuan, tetapi tidak realistis bagi Anda untuk meminta Zhou Qiaoqiao menyerahkan kerajaan bisnisnya untuk mengelola klub kecil. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Melihat sikap tegas Liu Qing, Fendi Zanders bertanya tanpa daya. 3 bulan, aku beri kamu 3 bulan lagi. Liu Qing berkata dengan ringan. Oke, begitu. Fendi Zanders mengangguk. Saat ini, Fendi Zanders sudah mulai merencanakan bagaimana memenangkan hati Xia Wanqing. Bagaimanapun, Xia Wanqing telah bekerja di klub Huatian untuk waktu yang lama, jadi dia pasti memiliki rasa sayang terhadap klub ini, jadi Fendi Zanders berencana menggunakan 3 bulan ini untuk membujuknya agar Xia Wanqing tetap tinggal di klub Huatian. Mengenai apakah Liu Qing setuju atau tidak pada saat itu, Fendi Zanders mungkin tidak dapat mengontrol sebanyak itu. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Liu Qing berbicara kepada Fendi Zanders lagi. Apa masalahnya? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Seperti ini, saya mungkin meninggalkan kota Nanyuan untuk pergi ke ibu kota minggu depan, jadi saya mungkin tidak dapat membantu Anda di masa depan. Kata Liu Qing lembut. Sepertinya aku tidak membutuhkan bantuanmu sekarang. Jawab Fendi Zanders langsung. Lalu pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke ibu kota untuk berkembang? Liu Qing buru-buru bertanya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Qing, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ekspresi malu, Anda harus sangat jelas, saya tidak kekurangan uang sama sekali, apa yang paling ingin saya lakukan sekarang adalah untuk menyelidiki orang tuaku bagaimana dia meninggal saat itu, dan Wei Yong dari Provinsi Zonghai adalah titik terobosan dalam masalah ini, jadi aku tidak berencana meninggalkan kota Nanyuan sampai aku menyelidiki hal ini dengan jelas. Tidak peduli bagaimana caranya orang tuamu meninggal saat itu, lawan terbesarmu dalam hidup ini adalah orang-orang dari Rockefeller. Saya pikir jika kamu pergi ke ibu kota sesegera mungkin untuk mengembangkan kekuatanmu sendiri, itu akan sangat membantu kamu melawan Rockefeller di masa depan. Liu Qing berkata dengan serius. Aku benar-benar tidak bisa terlalu memikirkannya sekarang. Fendi Zanders memandang Liu Qing dan menggelengkan kepalanya. Liu Qing menghela nafas pelan, lalu berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Yah, karena kamu tidak punya niat pergi ke ibu kota untuk berkembang, maka aku tidak bisa mempersulitmu, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu harus membuat rencana depan. Karena tidak peduli bagaimana Anda menyelidikinya, saya pikir Anda pada akhirnya akan menyelidiki Rockefeller, jadi meskipun Anda tidak mau menghadapinya sekarang, cepat atau lambat Anda akan menghadapi masalah besar Rockefeller. Mari kita bicarakan nanti." Fendi Zanders merasa ada cukup banyak hal di sekitarnya, jadi dia tidak mampu menangani hal lain. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Liu Qing mengerti maksud Fendi Zanders, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Fendi Zanders dan Liu Qing kemudian mengobrol tentang perkembangan klub Huatian di masa depan, dan kemudian kembali ke kerumunan. Saat ini, semua orang sepertinya hampir makan, jadi mereka berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders mengirim orang-orang ini keluar dari clubhouse. Xiao Yu, Hebo, Du Siwei dan yang lainnya sekarang memahami identitas asli Fendi Zanders, jadi mereka juga meninggalkan clubhouse. Dalam sekejap mata, Fendi Zanders menemukan bahwa hanya Xia Wanqing dan staf klub Huatian yang tersisa di klub. Fendi Zanders berjalan ke sisi Xia Wanqing dan berkata dengan lembut, "Saudari Wanqing, kamu benar-benar bekerja keras hari ini. Tidak sulit, ini yang harus aku lakukan." Xia Wanqing menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Saat ini, Xia Wanqing jelas-jelas minum terlalu banyak, wajah cantiknya memerah seperti buah persik matang, yang membuat orang ingin menggigitnya. "Sister Wanqing, ini sudah larut, mengapa saya tidak mengantarmu kembali?" Fendi Zanders sekarang berniat untuk rukun dengan Xia Wanqing dan memenangkan hatinya. Ketika Xia Wanqing tidak ingin meninggalkan klub Huatian, Liu Qing mungkin tidak melakukan apa-apa. "Tidak, aku sudah meminta sopirku untuk menjemputku, dan sebentar lagi akan tiba, jadi kamu harus kembali sendiri dulu." Xia Wanqing langsung menolak. Fendi Zanders melihat Xia Wanqing sudah memanggil supirnya, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. 10 menit kemudian, Fendi Zanders mengirim Xia Wanqing ke mobil, dan kemudian bersiap menghentikan taksi untuk pulang. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders menemukan bahwa Tang Xiaoyu belum pergi, tetapi berdiri di samping mobilnya, seolah sedang berdebat dengan seseorang. Anda tahu, Tang Xiaoyu pergi bersamaan dengan Liu Qingwunya dan yang lainnya, secara logis mereka seharusnya sudah tiba di rumah sekarang, tetapi Tang Xiaoyu belum pergi. Fendi Zanders merasa ada yang tidak beres, jadi dia langsung berjalan. Baru setelah Fendi Zanders mendekat, dia menyadari bahwa Feng Xiang lah yang mengganggu Tang Xiaoyu di sana. Terlebih lagi, dia memblokir mobilnya di tengah jalan, sehingga Tang Xiaoyu tidak bisa mengemudikan mobilnya. Akhir bab ini. Bab 1399. Bab 1399 biarkan dia pergi. "Xiao Yu, aku sangat menyukaimu, kamu harusnya tahu perasaanku padamu, aku mohon, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi?" Feng Xiang sepertinya sedang mabuk saat ini, dan meneriaki Tang Xiaoyu dengan mabuk.
Setelah Tang Xiaoyu mendengar kata-kata Feng Xiang, dia memasang ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Feng Xiang, apakah kamu menjijikkan ketika mengatakan ini? Apakah kamu menyukaiku atau uang di keluargaku? Apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Tentu saja aku menyukaimu. Feng Xiang berteriak dengan nada sangat bersemangat. Kata-katamu sungguh menjijikkan. Cepat menyingkir. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Tang Xiaoyu menatap matanya yang besar dan berair dan berkata, aku tidak akan menyingkir, aku harus memberitahumu dengan jelas hari ini. Feng Xiang berteriak dengan mata terbuka lebar. Apa yang ingin kamu katakan, katakan padaku. Tang Xiaoyu bertanya tanpa daya. Aku tahu, kamu selama ini menolak menerimaku, bukankah karena kamu memiliki Fendi Zanders itu di hatimu? Aku benar-benar tidak mengerti, apa bagusnya Fendi Zanders itu. Fendi Zanders sama sekali tidak menyukaimu, kamu mentraktirnya itu hanya angan-angan saja, kenapa kamu lebih memilih seseorang yang tidak mencintaimu daripada aku? Feng Xiang berkata dengan penuh semangat. Yang aku suka adalah urusanku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tang Xiaoyu menjawab dengan suara rendah. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak menyukaimu. Dia hanya memanfaatkanmu. Dia menemukanmu saat kamu berguna, dan mengabaikanmu saat kamu tidak berguna. Mengapa kamu mengatakan kamu seperti ini? Feng Xiang bertanya dengan nada sangat bingung. Ku bilang, ini urusanku sendiri dan tidak ada hubungannya denganmu. Tang Xiaoyu menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah. Jelas sekali, kata-kata Feng Xiang juga menyentuh hati Tang Xiaoyu. Meskipun kata-kata Feng Xiang sangat dilebih-lebihkan, sebenarnya kata-kata itu masuk akal. Bukan urusanku. Feng Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berteriak dengan keras, Tang Xiaoyu, kapan kamu menjadi seperti ini? Kemana kamu pergi sebelumnya? Tahukah kamu bahwa kamu sedang menyebalkan sekarang? Apa katamu? Setelah Tang Xiaoyu mendengar kata-kata Feng Xiang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Aku bilang kamu jahat. Fendi Zanders sama sekali tidak menyukaimu, dan dia selalu memanfaatkanmu, tapi kamu masih tetap padanya. Kamu tidak jahat, apa yang kamu katakan padaku? Feng Xiang menunjuk ke hidung Tang Xiaoyu dan berteriak. Tang Xiaoyu memandang Feng Xiang di depannya, wajahnya penuh amarah, dan air mata mengalir di wajahnya. Tang Xiaoyu benar-benar ingin membantah apa yang dikatakan Feng Xiang, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Karena Tang Xiaoyu tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Feng Xiang benar, dia adalah wanita tertua dari keluarga Tang, dan memiliki banyak pelamar di sekitarnya, tetapi dia jatuh cinta dengan seseorang yang tidak akan pernah menyukainya sama sekali. Bagaimana? Kamu juga menganggap apa yang aku katakan itu benar. Feng Xiang memandang Tang Xiaoyu dan mencibir. Tang Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ekspresi tidak senang, ya, apa yang kamu katakan tidak salah, aku akui bahwa aku jahat, apakah kamu puas sekarang? Kalau begitu Xiaoyu, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku berjanji akan menyayangimu lebih dari itu Fendi Zanders. Aku benar-benar tulus padamu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Feng Xiang berteriak pada Tang Xiaoyu dengan ekspresi sangat bersemangat. Dan Tang Xiaoyu memandang Feng Xiang dengan senyuman menghina, lalu berkata dengan ringan, Feng Xiang, barusan kamu menertawakanku karena bersikap jahat, jadi apa yang kamu lakukan sekarang? Bukankah kamu bermaksud jahat? Kamu. Feng Xiang terkejut sesaat. Itu benar, aku akui aku menyukai Fendi Zanders, dan aku juga mengakui bahwa aku jahat, tetapi betapapun jahatnya aku tidak akan menyukaimu. Orang sepertimu membuatku muak hanya dengan melihatmu. Ayo cepat. Keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi dalam hidupku. Tang Xiaoyu berteriak pada Feng Xiang dengan ekspresi dingin, dan kemudian mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil. Feng Xiang sepertinya dirangsang oleh Tang kata-kata Xiaoyu, kilatan kemarahan melintas di matanya, dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Tang Xiaoyu, lalu berkata dengan keras dengan mata merah, dasar jalang busuk, aku membayarmu. Ada begitu banyak, kamu bisa pergi sebagai segera setelah kamu berkata, kamu harus mengikutiku tidak peduli apa hari ini, aku akan membunuhmu hari ini. Jelas, karena Feng Xiang minum terlalu banyak anggur saat ini, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan depresinya, dan apa yang dilakukan Tang Xiaoyu yang dikatakan barusan telah merangsangnya, jadi Feng Xiang jelas sedikit gila saat ini. Dan Tang Xiaoyu juga tampak ketakutan oleh mata Feng Xiang, wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan, dan dia berteriak dengan sangat gugup, Feng Xiang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Suruh aku pergi secepatnya. Aku menang, jangan lepaskan, kamu pergi sekamar dengan Lao Su sekarang. Feng Xiang berteriak dengan mata merah. Lepaskan aku secepatnya, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menelepon seseorang. Tang Xiaoyu berteriak pada Feng Xiang sambil meronta. Kamu berteriak, apakah kamu melihat apakah ada orang di sini? Feng Xiang mencibir. Tang Xiaoyu panik setelah mendengar kata-kata Feng Xiang, karena dia tahu bahwa Feng Xiang telah kehilangan akal sehatnya sekarang. Jika tidak, Feng Xiang tidak akan pernah berani bertindak seperti ini di siang hari bolong bahkan jika dia punya nyali. Feng Xiang tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan Tang Xiaoyu, jadi dia langsung menyeret Tang Xiaoyu untuk masuk ke dalam mobil.
Biarkan dia pergi. Tapi saat ini, suara dingin terdengar dari belakang Feng Xiang. Feng Xiang tertegun sejenak, lalu tanpa sadar menoleh ke belakang. Ternyata itu kamu. Setelah Feng Xiang melihat Fendi Zanders, jejak kemarahan muncul di matanya. Bagaimanapun, alasan mengapa Feng Xiang sampai seperti sekarang ini adalah karena Fendi Zanders. Biarkan Tang Xiaoyu pergi, dan keluar. Fendi Zanders berbisik kepada Feng Xiang. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyuruhku pergi, jadi aku harus pergi. Feng Xiang berteriak dengan sangat bersemangat. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya, biarkan Tang Xiaoyu pergi sekarang, dan keluar. Fendi Zanders mengulangi dengan suara rendah. Jika aku tidak melepaskannya, kamu bisa membawaku. Boom. Sebelum Feng Xiang menyelesaikan kalimatnya, Fendi Zanders bergegas ke depan Feng Xiang, lalu mengangkat kakinya dan menendang perut Feng Xiang dengan keras. Fendi Zanders tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam tendangan tadi. Lagi pula, jika Fendi Zanders benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa langsung menendang Feng Xiang sampai mati, itu sudah cukup untuk membuatnya lumpuh. Tubuh Feng Xiang terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras. Akhir bab ini. Bab 1400. Bab 1400 Kisah Mantan Pacar. Feng Xiang merasa tubuhnya seperti ditabrak kereta api, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi ternyata dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dan Fendi Zanders tahu bahwa Feng Xiang tidak memiliki kemampuan untuk melawan saat ini, jadi dia tidak berbicara dengan Feng Xiang, tetapi bertanya dengan lembut kepada Tang Xiaoyu, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tang Xiaoyu buru-buru menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Tidak apa-apa, masuk ke mobil. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu membuka pintu mobil, dan hendak membawa Tang Xiaoyu ke dalam mobil. Tang Xiaoyu ragu-ragu sejenak dan bersiap masuk ke dalam mobil. Aku akan membunuh kalian dan anjing-anjing. Tetapi pada saat ini, Feng Xiang yang gila itu tiba-tiba berteriak. Fendi Zanders merasa Feng Xiang tidak mungkin berdiri, jadi dia mengabaikan Feng Xiang. Tapi dia tidak menyangka Feng Xiang benar-benar berdiri, dan dia tidak tahu di mana bisa mendapatkan pisau buah. Pisau buah langsung menusuk punggung Fendi Zanders. Dalam keadaan normal, Fendi Zanders dapat sepenuhnya menghindari pisau buah, tetapi Tang Xiaoyu berada tepat di depan Fendi Zanders saat ini. Jika Fendi Zanders menghindarinya sekarang, maka pisau buah itu pasti akan menusuk daging Tang Xiaoyu. Tubuh. Jadi Fendi Zanders tidak memilih untuk segera menghindar, tetapi secara naluriah membantu Tang Xiaoyu memblokirnya dengan lengannya. Ah! Dengan teriakan Tang Xiaoyu, pisau buah itu langsung menggores lengan Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders mengangkat kakinya dan menendang Feng Xiang pergi. Kali ini, Fendi Zanders menghabiskan seluruh kekuatannya. Feng Xiang langsung pingsan. Fendi Zanders, kamu baik-baik saja. Tang Xiaoyu tahu betul bahwa Fendi Zanders lah yang membantunya memblokir pisau tadi. Saat ini, lengan Fendi Zanders terpotong oleh pisau buah, dan darah langsung mengotori pakaian Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders sendiri adalah seorang pejuang, jadi luka seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders. Aku tidak melakukan apa-apa. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Tang Xiaoyu. Pakaianmu semua berlumuran darah, dan kamu masih bilang tidak apa-apa, kamu cepat masuk ke mobil bersamaku, dan aku akan membawamu ke rumah sakit terdekat untuk dibalut. Ekspresi wajah Tang Xiaoyu sangat bingung, dia hanyalah gadis biasa, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, jadi dia sudah ketakutan dan menangis. Tapi Fendi Zanders merobek pakaiannya, dan kemudian menghentikan pendarahannya. Fendi Zanders, cepat masuk ke mobil. Tang Xiaoyu berteriak penuh semangat sambil menyalakan mobilnya. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain masuk ke dalam mobil. Ketika Tang Xiaoyu melihat Fendi Zanders masuk ke dalam mobil, dia menginjak pedal gas dan melaju menuju rumah sakit yang paling dekat dengan clubhouse. Tapi Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Tang Xiaoyu begitu cemas, dan berkata dengan lembut, aku benar-benar tidak ada hubungannya, kamu tidak perlu terlalu gugup. Lukamu sudah terpotong begitu dalam, bagaimana bisa baik-baik saja? Feng Xiang ini benar-benar orang gila. Aku tidak menyangka dia punya pisau di tangannya. Tang Xiaoyu berbisik sambil menitikkan air mata. Apa yang akan kamu lakukan dengan Feng Xiang? Fendi Zanders bertanya setelah ragu-ragu beberapa saat. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya akan memberitahu kakek saya tentang hal ini ketika saya sampai di rumah, dan meminta kakek saya untuk menangani Feng Xiang ini. Sebelumnya, saya pikir dia tidak ingin melakukan hal-hal yang terlalu buruk karena dia dengan tulus memperlakukan saya. Baiklah. Tapi aku tidak menyangka Feng Xiang menjadi seperti ini sekarang. Tang Xiaoyu menggigit bibirnya dan menjawab. Tapi Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu dengan acuh tak acuh, dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara Tang Xiaoyu dan Feng Xiang, tidak baik jika Fendi Zanders berbicara terlalu banyak, Tang Xiaoyu dapat menanganinya sesuka dia. 10 menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti Tang Xiaoyu ke rumah sakit. Untungnya kecepatan reaksi Fendi Zanders sangat cepat, sehingga lukanya tidak terlalu dalam, dan tidak perlu dijahit sama sekali, cukup perban sederhana saja.
Tang Xiaoyu merasa lega setelah mengetahui bahwa Fendi Zanders baik-baik saja. Lebih dari setengah jam kemudian, Fendi Zanders dan Tang Xiaoyu meninggalkan rumah sakit. Fendi Zanders, di mana kamu tinggal? Bolehkah aku mengantarmu pulang? Tang Xiaoyu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tidak perlu, aku akan naik taksi dan pulang sendiri. Kejadian tadi sangat membuatmu takut, jadi kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Tang Xiaoyu tidak bisa menahan keraguan untuk beberapa saat, dan kemudian berkata dengan lembut, apakah benar-benar tidak ada yang salah dengan penampilanmu? Masalah apa yang aku punya, kamu cepat kembali. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, terima kasih atas apa yang terjadi barusan, jika bukan karena kamu ingin melindungiku, kamu tidak akan melakukannya telah terluka. Tidak apa-apa, kita berdua tetap mengucapkan terima kasih, jika kamu benar-benar mengucapkan terima kasih, yang harus aku terima adalah aku. Fendi Zanders buru-buru menjawab. Kamu berterima kasih padaku. Setelah Tang Xiaoyu mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, mengapa kamu berterima kasih padaku? Tentu saja, terima kasih telah datang ke upacara pembukaanku. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Dan Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Apa masalahnya? Fendi Zanders bertanya. Apakah kamu juga berpikir aku pelit? Aku tahu kamu sama sekali tidak menyukaiku, tapi aku tetap menyukaimu. Kata Tang Xiaoyu dengan suara rendah. Apakah menyukai seseorang itu murah? Fendi Zanders bertanya dengan lembut, lalu melanjutkan, apakah kamu ingin mendengar cerita antara aku dan mantan pacarku? Cerita tentang kamu dan mantan pacarmu. Setelah Tang Xiaoyu mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit kebingungan muncul di matanya. Ya, menurutku kalau kamu mendengarkan ceritaku, kamu akan tahu bahwa apa yang kamu lakukan sekarang tidak murah sama sekali, tapi apa yang aku lakukan saat itu murah banget. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya. Kalau kamu berkata begitu, aku sedikit penasaran dengan ceritamu. Tang Xiaoyu berkedip dan berkata dengan lembut. Meskipun Fendi Zanders tidak ingin mengingat kembali hal-hal antara dirinya dan Winda Chen, namun saat ini, untuk membuat Tang Xiaoyu merasa lebih baik, Fendi Zanders tetap memilih untuk menceritakan keseluruhan prosesnya mulai dari kenalan hingga putus dengan Winda Chen. Pada awalnya, Tang Xiaoyu masih tidak percaya bahwa semua hal ini terjadi pada Fendi Zanders, karena dia tidak dapat membayangkan bahwa Fendi Zanders masih mengalami saat-saat seperti itu. Tetapi ketika dia melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, dia merasa bahwa Fendi Zanders seharusnya tidak berbohong.